Asesmen adaptif berbasis AI di lingkungan universitas. Asesmen adaptif dan mengapa dikategorikan sebagai inovasi? Asesmen adaptif berbasis AI merupakan sistem penilaian yang menyelesaikan tingkat kesulitan, jenis pertanyaan, dan jalur asesmen berdasarkan performa mahasiswa secara real time. Sistem ini memanfaatkan algoritma machine learning untuk memberikan pengalaman evaluasi yang lebih personal, adil, dan diagnosis. Inovasi ini dianggap signifikan karena yang pertama adalah mengubah paradigma evaluasi dari one size fits all menjadi personalized assessment. Yang kedua, memberikan umpan balik lebih kaya dan cepat dibanding asesmen tradisional. Yang ketiga, memungkinkan pemetaan kompensasi lebih presisi. Analisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi menurut Rogers. Yang pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif. Yang kedua adalah compatibility atau kesesuaian. Yang ketiga adalah complexity yang berarti kerumitan. Yang keempat adalah reliability yaitu kemudahan uji coba. Yang kelima adalah observability yaitu adalah kemudahan diamati. Yang pertama, apa itu relative advantage? Yaitu adalah memberikan hasil asesmen yang lebih akurat dan personal. Yang kedua, mengurangi pekerjaan administratif dosen, penilaian manual, rekap nilai, dan yang ketiga, mempercepat pemberian umpan balik bagi mahasiswa. Yang keempat adalah mendukung pembelajaran berbasis data atau yang disebut adalah learning analytics. Yang kedua adalah compatibility atau kesesuaian. Yang pertama adalah selaras dengan tren pendidikan digital, outcome based education, dan kampus merdeka. Yang kedua adalah mudah diintegrasikan dengan LMS yang sudah digunakan, model Google Classroom, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mendukung kebutuhan universitas untuk melakukan asesmen autentik dan adaptif. Yang ketiga adalah complexity, yaitu adalah kerumitan. Yang pertama adalah dapat dianggap kompleks oleh pengguna baru, terutama dalam memahami cara kerja adaptivitas. Yang kedua, dosen mungkin memerlukan pelatihan dalam pembuatan bank soal berkualitas. Yang ketiga, mahasiswa mungkin membutuhkan orientasi penggunaan awal. Yang keempat adalah reliability, yaitu kemudahan uji coba. Yang pertama dapat diuji coba pada kelas kecil atau mata kuliah tertentu sebelum implementasi skala besar. Yang kedua, sistem memungkinkan sandbox mode untuk dosen. Yang ketiga, universitas dapat melakukan pilot testing per fakultas. Yang kelima, observability atau yang dinamakan kemudahan diamati. Yang pertama adalah hal seperti ini: peningkatan performa mahasiswa, efisiensi dosen, dan akurasi nilai dapat terlihat dalam waktu singkat. Dashboard AI dapat menampilkan data kemajuan mahasiswa dan kualitas ujian soal. Perancangan strategi difusi inovasi. Strategi ini disusun berdasarkan tahapan proses difusi menurut Rogers. Yang pertama ada knowledge, yang kedua adalah persuasion, yang kedua adalah decision, yang keempat adalah implementation, yang kelima adalah confirmation. Adalah tahapan knowledge yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, awareness, dan pengetahuan dasar inovasi. Strateginya bisa dengan kampanye informasi universitas, yang kedua adalah workshop and demo interaktif, yang ketiga pembuatan sumber belajar digital, yang keempat adalah sesi orientasi pada awal semester, dan yang kedua adalah tahapan persuasion yang tujuannya untuk membentuk sikap positif melalui pengalaman dan bukti manfaat. Strategisnya untuk tahapan ini adalah menghadirkan testimoni pengguna awal, dan yang kedua adalah studi kasus internal, yang ketiga adalah prinsip show don't tell, yang keempat adalah pendekatan personal, yang ketiga adalah tahap decision yang tujuannya untuk membantu pengguna memutuskan untuk mencoba inovasi. Strategisnya adalah yang pertama adalah pilot project terstruktur, yang kedua adalah model adopsi bertahap, dan yang ketiga dukungan teknis intensif, yang keempat adalah insentif. Yang keempat adalah ada tahap implementation,
yang tujuannya untuk mengintegrasikan inovasi ke dalam praktik pembelajaran. Langkah-langkahnya yang pertama adalah integrasi sistem ke LMS universitas. Yang kedua adalah pengembangan bank soal berstandar AI. Yang ketiga adalah training dan pendampingan lanjutan. Yang keempat adalah monitoring penggunaan. Yang kelima adalah manajemen perubahan atau change management. Dan yang terakhir ada kelima ada tahapan confirmation yang tujuannya untuk memperkuat komitmen terhadap inovasi dan memastikan keberlanjutan. Yang pertama strategisnya adalah evaluasi rutin, yang kedua adalah refinement berkelanjutan, yang ketiga adalah institutionalization, yang keempat adalah komunitas praktisi, yang kelima adalah publikasi dan diseminasi. Dari semua itu, tahapan-tahapan dari assessment berbasis AI dapat ditarik kesimpulan, yaitu diffusion assessment adaptif berbasis AI membutuhkan pendekatan yang strategis, sistematis, dan berorientasi pada manusia melalui proses knowledge. Yang pertama knowledge, yang kedua ada persuasion, yang ketiga ada decision, yang keempat adalah implementation, yang kelima adalah confirmation. Jadi itulah tahapannya. Universitas dapat memastikan inovasi ini. Yang pertama adalah diterima oleh dosen dan mahasiswa, yang kedua adalah diimplementasikan secara efektif, yang ketiga adalah memberikan dampak signifikan pada kualitas pembelajaran, dan yang kelima adalah dan keempat adalah berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi itu dia semuanya dari tahapan-tahapan assessment berbasis AI. Sekian dari saya. Baiklah, itu penjelasan tentang asesmen adaptif berbasis AI di lingkungan universitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.